Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustadz harap semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Materi kali ini yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada bab 5 halaman 67. Anak-anak bisa dibuka halamannya 67 atau langsung pada halaman 70. Baik, di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang sangat sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia ya. Jadi tidak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Karena kenapa? Karena Isra Mi'raj ini adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu sehari semalam ya. Padahal kalau dalam kebiasaan orang kalau perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan ya. Jadi ini sangat tidak masuk akal ya kalau dalam akal pikiran manusia. Nah, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintainya meninggal dunia. Siapa itu orang yang dicintai? Benar, yaitu Abu Thalib sang paman dan Sayyidah Khadijah sang istri Rasulullah. Kaum kafir Quraisy juga tidak ada henti-hentinya mengalami dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah ingin memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang di dunia dan balasannya di akhirat. Serta Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat fardu 5 kali sehari. Oke. Latar belakang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan atau halangan atau gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Nabi Muhammad ketika istri dan sang paman itu meninggal dunia. Karena kenapa? Karena kaum Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwanya di kota Taif, kaum kafir Quraisy itu menghasut pemimpin dan masyarakat Taif agar Nabi Muhammad diusir dari kota Taif. Kemudian perlakuan penduduk Taif ini sangatlah kejam ya. Mereka mengolok-olok bahkan sampai melempari batu kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad terluka. Kemudian atas jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah meneruskan dakwanya. Setelah Nabi Muhammad diusir dari Taif, maka semakin meningkat bagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad merasa sedih dan kesusahan akan dakwanya itu selalu dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy serta ditinggal orang yang sangat dicintainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sebuah hiburan ya, atau sebuah kejutan kepada Nabi Muhammad ya, yang sedang merasakan kesedihan. Beliau
diutus untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya, perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang hanya dilakukan pada satu malam ya, pada satu malam saja. Perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. B. Peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi. Nah, pada bulan ini kita juga akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 28 Februari mendatang ya. Jadi tanggal 28 Februari itu adalah peringatan Isra Mi'raj. Selanjutnya, pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah. Nah, cerita ini seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika masih masa kanak-kanak ya. Dan kemudian malaikat Jibril menyiram air dengan air zam-zam ya, membersihkan dadanya itu dengan air zam-zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad mengendarai buraq. Nah, ada yang tahu buraq itu apa? Nah, buraq itu adalah alat transportasi yang dipakai, yang digunakan Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj. Nah, ketika mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya itu ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam. Dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Kemudian lanjut di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan berjalan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf, dan berturut-turut naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu adalah 2 sungai yang ada di surga, sedangkan yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil ya. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Mustawa. Nah, di Mustawa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, bayangkan di sini kita disuruh sholat 50 kali sehari semalam. Kuat apa enggak sampean? Nah, nggak kuat ya. Sholat 5 kali saja dalam sehari semalam kadang molor, kadang ditunda-tunda waktunya, nggak tepat waktu. Lah ini disuruh 50 kali. Nah, setelah mendapat perintah sholat 50 kali, Rasulullah kemudian turun sampai ke langit ke-6. Lah ketika di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan
untuk meminta keringanan kepada Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika mendapatkan perintah sholat 50 itu minta keringanan ya, minta diskon. Jadi didiskon gitu, minta diskon sampai diberi keringanan, sholatnya hanya 5 waktu sehari semalam seperti yang kita kerjakan pada saat ini ya. 3. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada kejadian-kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad ya. Yang pertama, Nabi diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka ya. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka. Yang kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan orang membawa daging ya. Ada daging yang baik dan ada daging yang busuk. Nah, orang ini mengambil daging yang busuk, membuang daging yang baik. Ini menggambarkan orang ini di dunia sering melakukan zina. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri ya. Orang itu memotong kemudian tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi lah. Ketika dipotong itu juga merasakan kesakitan yang amat sangat. Nah, ini menggambarkan orang ini di dunia suka berkata bohong ya, dan selalu membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad juga diperlihatkan orang yang memiliki perut ya yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan untuk berdiri ya, apalagi berjalan. Peristiwa ini menggambarkan bahwasanya harta yang diperoleh itu dari cara yang tidak halal ya, atau selalu makan riba. C. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ketika pagi menjelang subuh, Nabi Muhammad sampai di kota Mekah ya, dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri. Ketika ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya, datanglah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah menjelaskan, memberitahu bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Abu Jahal dan sebagian kaum kafir Quraisy tidak percaya akan hal yang diceritakan Nabi Muhammad, karena tidak mungkin dalam waktu sehari semalam bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, karena kenapa? Karena Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu yang berbulan-bulan, berhari-hari. Ya, nggak hanya cukup sehari semalam lah. Itu yang menjadikan kaum kafir dan Abu Jahal tidak percaya. Tapi datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar itu benar-benar mempercayainya, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong ya. Sebab Nabi Muhammad juga dijuluki atau diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya ya, atau Asy-Syidiq ya, orang yang selalu berkata benar, jujur. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak percaya kepada Abu Bakar dan Nabi Muhammad tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan hanya waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Tertawa para kaum Quraisy ya. Padahal kalau naik unta perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan gitu katanya. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Nah, berita Isra Mi'raj ini yang sangat sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah
bahwa Nabi Muhammad adalah penyebar kebohongan dan dakwanya selama ini adalah tidak benar. Nah, supaya masyarakat Arab atau Mekah menjauhi Nabi Muhammad dan tidak mau menerima ajaran dakwanya. Nah, tapi siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanan dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Ustadz tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugasnya anak-anak bisa menulis kembali tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj ya. Tadi yang Ustaz jelaskan, apakah masyarakat Mekah itu percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj atau percaya terhadap hasutan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ya, percaya kepada Nabi Muhammad atau percaya kepada kaum kafir Quraisy ya. Tanggapannya gimana masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Terima kasih, itu saja tugasnya ya, ditulis kembali dan bisa dibaca juga pada buku bacaan kalian. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.